Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum tahiyyatil Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwati fillah, as'adakumullah. Yang saya hormati semuanya rekan-rekan, alhamdulillah kita sekarang majlis ke 20 berapa? 23. Yeah. 23 dalam 2 semester padahal ya. 23 pertemuan dalam 2 semester. Ini pertemuan yang ke-9 di semester ini. Alhamdulillah kita tahun ini baca matan Abi Syuja' sudah sampai bab ibadah ya, bab ibadah zakat sama puasa udah nih. Zakat insyaallah mau selesai, puasa udah sebelum Ramadan kemarin kita dulu dahulukan ya. Tinggal haji ya. Haji mungkin kita akan baca sekilas doang ya, tapi semester depan insyaallah, semester depan ya bab haji, atau nantilah bab haji di obrolin lagi. Nah, ya semoga semester depan kita masih bisa ya alhamdulillah, semoga semester depan kita masih bisa lanjut ya, bisa lanjut belajar sampai hatam matan Abi Syuja' ya. Ya seperti itu. Ya seperti biasa nih teman-teman, ini majelis terakhir ya. Ana ingin menyampaikan seperti biasa, kalau antum ngaji dimanapun ya, kalau antum ngaji atau baca buku dimanapun ya, biasakan ya. Ana menyuruh diri ana sendiri dan teman-teman biasakan dimulai dengan niat ya, dimulai dengan niat ya. Ini kita ngaji murni untuk satu, menggugurkan dosa ya, untuk menjadi kafarah dosa kita, kemudian sebagai menggugurkan kewajiban juga ya. Kita banyak yang nggak paham ya, ini jujur ya, ana beberapa kali jadi seorang guru ya, beberapa saat jadi seorang guru. Ana seringnya tuh husnudzon gitu, husnudzon sama murid ya, husnudzon sama teman-teman lah S1 ya, seperti itu. Pernah ngajar di kuliah Am5, pernah ngajar di kuliah syariah ya, pernah ngajar di sini juga termasuk di markas Inayah kayak gini ya. Seringnya anak husnudzon sama teman-teman gitu, sama murid maksudnya, bahwasanya dia tuh paham fikih. Nah seperti itu. Nah cuman pas dites satu-satu gitu, misalnya apa hukumnya ini ya, itu kadang nggak bisa jawab. Nah itu menurut anak pertanyaan-pertanyaan yang anak tanyakan itu adalah yang wajib diketahui gitu, yang wajib diketahui. Jadi kesimpulannya apa? Ini simpel aja. Jangan pernah merasa diri antum ini udah paham fikih secukupnya, maksudnya cukup gitu. Jangan pernah antum menyangka merasa diri antum tuh cukup dalam masalah fikih. Enggak. Ya kalau banyak kita ditanya tapi kita nggak tahu, padahal bisa jadi itu pertanyaannya yang jelek sekali kalau kita nggak tahu. Ya akhirnya anak ya jadi ikutin nasihat Kiai ana gitu. Kata Kiai ana, kalau sama murid itu jangan husnudzon ya, kata beliau. Kalau murid itu harus suudzon. Harus suudzon, maksudnya harus pastikan banget ya, bahwasanya teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita ini paham apa yang dipelajari, apa yang seharusnya diketahui ya, seperti itu. Jadi teman-teman, anak nasihatin diri anak sendiri, fikih jangan sampai lepas. Soalnya kalau kita udah terjun ke masyarakat ya, pertanyaan yang paling banyak ditanya ya fikih ya. Pertanyaan yang paling banyak ditanya fikih ya. Ya masyarakat nggak nanya usul fikih, nggak. Masyarakat nggak nanya apa usul salatah misalnya. Ya masyarakat nggak nanya apa madhabu madhabul asy'ariyah fi ta'rifil Quran misalnya, kayak gitu-gitu. Ya
udah nggak tahu seperti itu. Yang penting amal ibadah mereka yang penting adalah amal ibadah mereka. Nah itu hukumnya apa? Nah, dan lebih dari 50% pertanyaan mereka itu fikih ya. Ya, adapun sisanya sirah, ya bahkan akidah sendiri ya, itu mereka jarang nanya seperti itu. Ya, semuanya di fikih ya seperti itu. Jadi, teman-teman saya nasihatin lagi diri saya sendiri dan teman-teman, fikih jangan sampai lepas ya. Apalagi khususnya fikih Syafi'i. Ya, apalagi khususnya fikih Syafi'i. Ya, ulama-ulama Saudi udah tidak terhitung lah para fuqaha yang yang menegaskan bahwasanya kita ini harus belajar fikih negara kita ya, tempat kita. Kayaknya langsung aja kita niatkan ya, semoga menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja fi zakatil fitr ya, fi zakatil fitr. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Jadi zakat fitrah itu wajib dengan 3 syarat. Nah, ini namanya syurut wujub ya. Syurut wujub. Nah, syurut wujubnya pertama adalah Islam ya. Islam berarti non muslim enggak wajib di zakat fitri. Nah, kemudian wabi guru bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Nah, ini syarat kedua. Syarat kedua adalah, jadi Anda jelasin dulu. Syarat zakat fitrah itu bisa dibilang ada 4. Syarat wajib zakat fitrah itu ada 4. Pertama dia Islam. Nah, kemudian kedua dia masih hidup ya. Dia masih hidup sampai beberapa saat sebelum terbitnya Ramadan terakhir, sebelum takbiran. Jadi misalnya besok takbiran nih, besok Idul Fitri misalnya. Besok Idul Fitri. Nah, maghribnya jam 6 misalnya ya. Maghribnya jam 6. Beberapa menit sebelum jam 6 dia hidup. masih hidup, belum meninggal. Ya, masih hidup. Nah, itu syarat kedua. Dia masih hidup ya, beberapa menit atau beberapa saat sebelum maghrib. Sebelum maghrib takbiran. Nah, dan dia masih hidup beberapa saat setelah setelah maghrib itu. Ya, jadi bisa dijadiin satu syarat, bisa dijadiin 2 syarat. Kalau dijadiin satu syarat begini, dia mendapatkan akhir bulan Ramadan dan mendapatkan awal bulan Syawal. Nah, itu bisa dijadikan satu syarat ya. Kita anggap jadiin satu syarat aja lah. Ya. Jadi syarat kedua apa? Syarat pertama Islam, syarat kedua adalah dia mendapatkan akhir dari bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Beberapa saat, ya seperti itu. Nah, jadi konsekuensi dari syarat ini adalah barang siapa yang ya mungkin 1 jam sebelum maghrib Idul Fitri dia udah meninggal dan dia kebetulan belum bayar zakat fitrah. Nah, berarti dia memang nggak wajib zakat fitrah. Ya, ini namanya syurut wujub ya. Ini namanya syarat wajib. Jadi barang siapa yang sudah misalnya dia ini masih malam 21 Ramadan, malam 21 ya, dan dia belum keluarin zakat fitrah, maksudnya belum takjil. Jadi ana jelasin dulu ya versi mazhab Syafi'i ya. Waktu bayar zakat fitrah itu minimal ada 5, ada 4 atau 5. Ana lupa ya, ada 4 atau 5. Pertama adalah ana sebutin sunnah dulu ya, sunnah. Ya, yang ana ingat 4 ya, Pertama sunnah dulu, sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah mubah dulu. Mubah itu adalah antum ngeluarin zakat fitrah sebelum takbiran Idul Fitri. Nah, itu mubah. Ya, itu mubah. Ya. Antum ngeluarin dari malam 21 sampai malam 30 udah ngeluarin zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya wajib, tapi timingnya mubah. Ya, paham ya? Timingnya mubah. Zakat fitrahnya wajib, tapi timingnya mubah. Nah, tatkala sudah masuk malam Idul Fitri, ya buka puasa terakhir. Nah, itu kita statusnya jadi wajib. Nah, wajib. Nah, kita mengeluarkannya itu jadi hukumnya wajib. Ya, mengeluarkannya jadi wajib. Nah,
Tapi disunahkannya pas subuh sebelum sholat id, keluar dari subuh sebelum sholat id. Nah jadi antum sudah sholat subuh, nah pas keluar mau sholat id, nah di sini syiarnya dari zaman dulu sampai sekarang itu syiarnya di sini ya, syiarnya di waktu ini. Jadi kita ngeluarinnya itu habis subuh sebelum ke masjid itu ngeluarin ya, seperti itu ya. Mungkin ini kalau skala kecil mah bisa ya, biasanya kampung ya. Tapi kalau skalanya Madinah Haram mah kayaknya dari dari malam aja udah sesek gitu. Jadi udah nggak kondusif untuk bagi-bagi gitu ya, seperti itu intinya gitu ya. Nah dari awal Ramadan, bahkan dari awal Ramadan ini ijza ya. Jadi apa hukumnya bayar zakat fitrah dari 1 Ramadan? Nah ini sebagian ulama, salah satunya sebagian ulama Syafi'iyah bilang hukumnya sah, tapi mubah saja ya, hukumnya mubah saja. Nah habis masuk malam takbiran, malam akhir Ramadan, nah itu jadi wajib ya, jadi barang siapa yang meninggal setengah jam pas sholat isya, katakan dia meninggal sholat isya pas malam takbiran, maka dia wajib dikodok ininya, zakat fitrahnya. Nah ada pertanyaan lagi nih, gimana kalau orang yang lahirnya pas isya malam takbiran, dia wajib di zakat fitrahin nggak? Tidak, karena dia nggak dapetin akhir Ramadan. Paham ya? Jadi itu syarat wajibnya zakat fitrah, harus mendapati dua momen ini, akhir Ramadan sama awal Syawal. Nah kembali ke waktu zakat fitrah, tadi Ana sebutin ada berapa? Ada 5 atau 4 ya, seingat Ana aja ya. Ini pelajaran tahun kapan nggak tahu, Ana lupa. Nah udah wajib. Nah sunahnya kapan? Pas subuh. Jadi kalau di Indonesia di kampung ya insya Allah lah, habis sholat subuh ya mampir ke keluarga jauh yang membutuhkan atau ke tetangga yang membutuhkan, ya udah kasih zakat fitrah. Wah itu senang sekali kan, karena ya serangan fajar ya. Makanya serangan fajar tuh afdal ya, seperti itu. Karena pagi-pagi gitu, pagi-pagi dapat ini, alhamdulillah. Nah habis itu setelah sholat sampai terbenamnya 1 Syawal, matahari 1 Syawal. Nah ini hukumnya makruh. Setelah sholat id ya, setelah sholat id sampai terbenamnya matahari 1 Syawal, masuk malam 2 Syawal. Nah itu maka hukumnya udah haram. Barang siapa yang sebelum Ramadan dia udah bayar zakat fitrah, misalnya di Saudi, misalnya jemaah umroh lah ya, dia sebelum awal Ramadan 21 Ramadan misalnya, dia bayar zakat fitrah di negaranya, misalnya jemaah umroh di Indonesia. Nah tapi lebarannya di Saudi. Nah ini kalau menurut sebagian ulama, khususnya Syafi'i itu, maka dia wajib bayar zakat fitrah lagi. Ya karena pas wujub zakat fitrah, tadi kita bilang wujub zakat fitrah kapan? Yaitu dua bagian ketemu dua bagian itu. Nah dia sudah bukan di negerinya, di negeri beda lagi, maka dia wajib bayar zakat fitrah lagi di Indonesia. Ini original Syafi'i ya. Original fikih Syafi'i ini seperti ini, maka dia wajib bayar zakat fitrah lagi. Paham ya? Karena pas dia kewajiban itu, pas wajib bayar zakat fitrah itu dia udah di beda tempat. Nah intinya gini, barang siapa yang bayar zakat fitrah sebelum waktu wujubnya, kemudian terjadi perubahan, nah maka dia wajib ngulang. Maka yang pertama itu nggak dianggap ya, yang pertama itu nggak dianggap ya, seperti itu ya. Betul. Misalnya gini, misalnya ya, Ana bayar zakat fitrah 21 Ramadan ya, 21 Ramadan bayar zakat fitrahnya ke Ustaz Habib misalnya. Ustaz Habib Ustaz Habib, Ana bayar zakat fitrah 21 Ramadan ke antum, Ustaz.
Ternyata tanggal 22 Ramadannya Ustaz Habib dapat hadiah 1 miliar gitu. Dapat hadiah 1 miliar, langsung jadi orang kaya, Ustaz. Amin, amin. Nah, itu maka zakat anak nggak sah, Ustaz. Zakat anak nggak sah karena anak ngasih ke orang kaya sebelum waktu zakat fitrah yang wajib. Ini kan terjadinya 21 Ramadan. Paham ya? Nah, seperti itu intinya kaidahnya, barang siapa yang mentakjil zakat fitrah, istilahnya gitu ya, barang siapa yang mendahulukan bayar zakat fitrah sebelum waktu wajibnya, nah itu ya boleh-boleh saja, tapi kalau terjadi perubahan maka nggak dianggap. Ya perubahan tuh contohnya tadi dianya dari miskin jadi kaya jadi miskin misalnya anak muzakinya, atau yang dikasihnya tadinya miskin jadi kaya, atau posisinya yang tadi di kampung jadi musafir kemana gitu. Intinya seperti itu. Ya, itu paham ya. Kembali lagi ke syarat zakat fitrah yang kedua, yaitu mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaumi wa lailatihi. Nah, ini syarat yang ketiga ya, yaitu di hari itu, ya di hari itu tuh, di hari apa? Di hari itu tuh maksudnya dari malam takbiran sampai terbenamnya intinya 1 Syawal, malam 1 Syawal dan pagi 1 Syawal. Ini maksudnya dzalikal yaumi wa lailatihi. Al-yaum di sini maksudnya 1 Syawal. Ya, dzalikal yaumi ini maksud di sini 1 Syawal, lailatihi juga 1 Syawal ya. Ini kalau di dalam fikih, dalam kalender Hijriyah, Qamariyah, harusnya lailah dulu ya. Lailatihi wa yaumihi. Ya, dzalika lailah wa yaumiha. Ya, seperti itu harusnya, tapi nggak apa-apa, ini lughah aja sih bahasa. Ya, itu dia harus punya fadl, punya kelebihan anqutihi dari keperluan dia dan keperluan keluarga dia. Misalnya gini, kebutuhan saya tapi hanya fidzalikal yaum ya, yaitu di hari itu. Misalnya gini, satu hari kalau di Indonesia ya, satu orang butuh berapa rupiah untuk bisa hidup ya, makan aja sih, makan sama yang ya seininya lah, ya mandi, kemudian minum, ya katakanlah satu orang 100.000 misalnya ya, katakan 100.000 katakanlah. Nah, kalau dia punya istri berarti 200.000, kalau dia punya anak katakan 300.000, ya katakan segitulah 300.000. Ya mungkin ini kota lah, kalau orang desa kayaknya sehari nggak sampai 100.000 mungkin ya seperti itu. Katakan 300.000, dia sama anaknya sama istri dia itu sehari dia butuhnya 300.000. Nah, kebetulan dia di 1 Syawal itu punya uang 500.000 ya. Nah, berarti dia wajib bayar zakat fitrah. Paham ya? Nah, itu syarat ketiga, dia punya harta melebihi kalau dia punya pembantu plus sama pembantu ya, melebihi pembantu kebutuhan hidup dia dan keluarga dia di hari itu ya, seperti itu. Jadi al-ghani fi zakatil fitrah, haddul ghani fi zakatil fitrah laisa kahaddi al-ghani fi zakatil mal ya, paham ya Ustaz ya? Nah, ini makanya boleh dijadiin bahas Ustaz Habib. Terus kalau di sini ada yang syariah nih, bisa dijadiin ini haddul ghina ya, haddul ghina fil fiqh misalnya ya, jam'an wa dirasah al masail allati ukhtulifa fiha haddu al ghina, misalnya bainal madzahibil arba'ah ya, jam'an wa dirasah. Udah jadi tesis S2 itu. Ya, di banyak bab beda, apalagi kalau per mazhab. Nah, itu coba iseng dicari di jurnal Ustaz. Nah, soalnya kalau judul-judul bagus, ana yakin kemungkinan besar udah dibahas ya, tapi bisa jadi belum dibahas sih. Kalau belum dibahas, wah itu ilham berarti Ustaz. Kalau judul-judul bagus, coba dicek ya di jurnal-jurnal ya, di Darul Ma'rifah sama Darul Manzumah ya, dicek ya, seperti itu. Nah, ada lagi, nah itu 3 syarat ya, 3 syarat. Ada yang ditanyakan di 3 syarat ini, paham ya? Nah, kalau dia keperluan seharinya 300.000
tapi dia punya uangnya 310.000 misalnya, 310.000. Ya udah, kata ulama apa, malaidraku kuluhu layutraku kuluhu. Ya kalau dia bisa bayar zakat fitrahnya 10.000, ya 10.000 itu 1 liter doang, ya udah bayar zakatnya 1 liter aja. Ya seperti itu, paham ya? Seperti itu. Nah sekarang wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Nah sekarang siapa yang wajib dizakatkan? Ya siapa yang wajib dizakatkan fitrahnya? Ini masalah berikutnya ya. Siapa yang wajib dizakatkan dizakat fitrahkan? Pertama adalah diri sendiri. Kalau 3 syarat ini terpenuhi ya, 3 diri sendiri. Nah kemudian wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan orang yang wajib dinafkahkan olehnya. Ya orang-orang yang diwajib nafkahkan olehnya. Siapa yang wajib dinafkahkan? Anak, istri, terus nah orang tua tapi dengan syarat ya. Ya dengan syarat di Zubat tuh li aslin aw far'in li faqrin sahiba lal far'i yablugh wa lam tasiba. Pertama istri no debat ya, nggak ada pengecualian istri itu. Istri wajib dinafkahin ya, dan wajib dizakat fitrahin, no debat. Nah sekarang anak. Nah anak yang seperti apa yang wajib dinafkahin dan wajib dizakat fitrahkan? Ya li aslin aw far'in li faqrin sahiba ya. Ya lal far'i yablugh wa la muktasiba, lal far'i yablugh wa la muktasiba. Nah anak juga wajib dinafkahin selama dia nggak ada 2 hal ini. Pertama udah balik dan bisa kerja. Udah balik dan bisa kerja. Nah kalau ada 2 syarat ini, kalau ada 2 kondisi ini, maka anak nggak wajib dinafkahin. Ya anak cowok ya, anak cowok bukan anak perempuan. Anak perempuan walaupun udah 30 tahun wajib dinafkahin. Jumhur ulama selalu menikah sampai nikah. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya menafkahkan perawan ya yang udah 40 tahun misalnya? Jawabannya tetap wajib. Ya, tetap wajib ya, seperti itu. Ya. Dan dia nggak wajib kerja. Perempuan nggak wajib kerja ya. Walaupun udah 30 tahun. Ya, walaupun udah S1, S2, S3. Ya, maksudnya walaupun ya, seperti itu nggak wajib. Ya, sampai tetap kewajiban orang tuanya untuk menafkahkan sampai nanti dia nikah ya, maka suaminya yang wajib nafkahnya. Paham ya? Seperti itu. Nah ya, jadi kalau dalam konsep Islam ya perempuan ya udah ibadah aja, ngaji, menjaga kesucian diri, itu jauh lebih maslahat ya. Maslahatnya kepada dunia alam semesta ini daripada tabarruj. Paham ya? Seperti itu. Nah ala kulli hal nanti judulnya jadi panjang, wanita karir. Apa tadi sampai mana ya? Yang nggak wajib dinafkahi nafkah anak ya. Nafkah anak mana? Anak seperti apa yang wajib dinafkahin? 1, dia belum balik ya, atau sudah balik dengan syarat ya. Ya jadi anak tidak wajib dinafkahin kalau ada 2 kondisi. 1, udah balik, dan kalau ada 2 syarat, dia udah balik dan bisa sanggup nyari uang. Kalau dia balik doang tapi nggak sanggup kerja ya, nah dia masih wajib dinafkahin. Misalnya udah balik tapi cacat misalnya, cacat atau gila ya seperti itu, nah maka tetap wajib dinafkahkan. Sanggup ya, bukan dapat ya. Iya, atau dia bisa nyari duit ya, bisa nyari duit tapi belum balik. Wah, siapa di sini yang udah kerja sebelum balik? Tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan. Ya, seperti itu. Nah itu tetap nggak wajib tetap wajib dinafkahin sama orang tuanya, walaupun dia udah punya penghasilan, masya Allah. Udah SD udah bisa ini ngejajanin orang. Masya Allah, belum lulus SD udah punya duit, udah kerja ya. Wataknya udah watak dewasa orang duluan seperti itu. Nah, itu paham ya. Nah, kalau dia kondisinya wajib dinafkahin, ya berarti ini ya alhamdulillah, berarti ini kita semua sekarang nggak ada yang wajib dinafkahin sama orang tua. Ya. Ustaz, gimana kalau penuntut ilmu agama? Apakah wajib dinafkahin sama orang tua? Nah, bagaimana yang difatwakan oleh ulama, sebagian ulama, khususnya ulama Syafi'iyah dan beberapa ulama mazhab lain, yang menuntut ilmu, ya itu ilmu agama, yaitu masih wajib dinafkahin sama orang tua. Ya, jadi ini kalau andaikan dia nganggur
ya andai kan dia nggak nuntut ilmu, nganggur, maka pas balik itu kan kalau cowok ya 13 tahun lah ya, 13 tahun ya baru kelas 2 SMP lah, itu kudu nyari duit sendiri ya, seperti itu ya. Nah, apakah bisa dikiaskan ilmu agama sama ilmu ini, ilmu ya biasa yang apa, non agama umum, ilmu umum yang nggak tahu nih penamaannya apa yang benar ya, ilmu agama atau ilmu non agama ya, seperti yang penting semua sama-sama ilmu. Nah, ini ikhtilaf ulama ya, ulama muasir pada ikhtilaf, ada yang mengkiaskan, ada yang enggak ya. Kalau andai kan nggak dikiaskan, berarti anak-anak yang sekolah di SMP segala SMA itu semua wajib nafkahin diri sendiri kalau kita ngikutin, kalau kita nggak mengkiaskan ya, paham ya. Nah, Allah alam kalau menurut ana ya mungkin bisa dikiaskan lah, bisa dikiaskan. Jadi anak-anak yang masih lanjut belajar ya, itu orang tuanya harus mensupport ya, harus mensupport ya, minimal ya mungkin SMA ya, minimal kuliah ya, seperti itu. Tapi kalau ilmu agama itu udah nas ulama ya, dan dari berabad-abad yang lalu. Jadi itu bukan kontemporer Ustaz Habib. Jadi itu udah dari berabad-abad yang lalu. Kata ulama apa? Bang saya pak anak walaupun dia sudah balik tapi dia munqati' anil kasab ya, nggak bisa kerja gara-gara menuntut ilmu, nggak bisa kerja gara-gara menuntut ilmu, bukan kebalik ya. Bukan kebalik ya. Ini kalau jamiah Islamiyah kadang kebalik, nggak bisa belajar gara-gara kerja. Ini makanya tuh mafimuk nih Ustaz. Ustaz Zanmuruk mafimuk nih, udah dikasih nafkah sama jamiah Islamiyah ya. Nafkahnya juga UMR Jakarta atau UMR mana lah gitu, Jawa Barat ya, seperti itu. Tapi malah tetap ya kalau bawa istri, kalau punya istri mah ya mungkin bisa jadi wajib ya, kerja itu wajib ya. Tapi kalau belum punya istri ya sunnah Ustaz. Susanahan ya. Susanahan ya seperti itu, susanahan. Boleh nggak Ustaz kayak gitu, belum nikah kerja Ustaz di jamiah Islamiyah? Boleh dijitak Ustaz. boleh diikop nih katanya. Aduh ya, jadi talib jamiah Islamiyah sekarang berlomba-lombanya bukan ngafalin mutun Ustaz ya, ngafalin real. Ngumpulin real. Jadi bukan jumlah hafalan hadis yang di ini saldonya berapa gitu. Kalau sekarang saldo rojihinya yang dilihat ya, bukan hafalan hadisnya atau bait ilmu, bait mutun. Allah musta'an, seperti itu. Ya, kita lanjutkan tadi sampai mana ya? Anak. Ini anak agak lebar apanya? Agak lebar. Tadi anak ya. Berarti yang wajib berarti orang tua kita nggak wajib bayar zakat fitrah kita. Paham ya? Kita ini semua apakah kita masih wajib dinafkahin sama orang tua karena kita penuntut ilmu? Jawabannya enggak. Soalnya kita kan sudah dinafkahin sama jamiah Islamiyah. Ya, paham ya? Jadi orang tua nggak wajib menafkahkan kita. Kalau janda? Hah? Janda kenapa? Dia kan nggak ada suami. Oh, wajib dinafkahin sama orang tua. Kembali lagi ke orang tua. Kalau dia punya anak, nah maka anak yang wajib nafkahin. Anak wajib nafkahin ibunya. Ya, kalau dia punya anak. Oh, tadi baru nafkah orang tua ya? Sekarang nafkah bapak lah. Nafkah bapak. Nah, bapak juga wajib dibayar zakat fitrah kan, tatkala dia wajib dinafkahkan. Paham ya? Nah, gimana kondisi orang tua yang wajib dinafkahkan? Nah, lal far'i li far'in au li aslin au far'in li faqrin sahiba. Yang penting miskin aja udah. Yang penting miskin. Mau beliau bisa kerja ataupun nggak bisa kerja, asal beliau itu miskin, artinya kekurangan, maka anak wajib wajib menafkahkannya. Nah, inilah bedanya nafkah anak sama nafkah bapak, sama nafkah orang tua. Jadi kalau ada pertanyaan, apa bedanya kewajiban nafkah anak sama kewajiban nafkah orang tua? Jawabannya, anak wajib dinafkahkan kalau dia nggak bisa kerja. Ya, kalau dia nggak bisa kerja. Nah, tapi kalau orang tua, yang penting miskin, yang penting perlu. Mau dia bisa kerja ataupun nggak bisa kerja.
Ya kan kalau orang tua kita, apalagi ya orang tua kita lah, itu kan badannya masih sehat ya. Nah, orang tua yang lahiran 50 tahun 50 lah, lahiran tahun 60 yang sekarang maksudnya yang zaman dulu lah, itu kan sehat-sehat. Apalagi orang-orang gunung kan, orang kampung itu sehat-sehat. Nah, beliau itu ngurus kebun ya, kerja kuli itu lebih kuat daripada kita gitu. Nah, beliau ini masih kuat gitu, tapi sayangnya nggak punya uang. Nah, ini kita nggak bisa bilang ya kerjalah gitu. Nggak bisa ya, kita wajib nafkahkan. Kita nggak bisa nyuruh orang tua kerja. Itu paham ya bedanya kewajiban nafkah orang tua sama kewajiban nafkah anak. Ya betul, anak itu wajib dinafkahin tatkala miskin dan dia nggak bisa kerja ya, seperti itu walaupun sudah balik. Nah, tapi kalau orang tua wajib dinafkahin walaupun dia bisa kerja, yang penting dia sedang membutuhkan. Paham ya? Nah, kalau orang tua kita wajib dinafkahkan, maka kita wajib bayar zakat fitrahkan. Paham ya? Betul. Nah, orang yang seperti ini namanya kalau di ilmu ekonomi namanya generasi sandwich ya. Generasi sandwich, yaitu sandwich kan dari atas bawah. Jadi dia nafkahin anaknya, dia nafkahin orang tuanya juga. Generasi sandwich itu generasi lahiran 80 ya 90 awal gitu, yang sekarang udah 30 tahun lebih. Nah, itu dia ini bisa jadi generasi sandwich gitu. Dan generasi sandwich ini bukan ajibnya, sayangnya memilukan dan memalukannya di Indonesia 50 sekian persen, hampir 60%. Jadi 60% lansia Indonesia dinafkahin sama anaknya. Ya, seperti itu. 40%-nya ya punya kontrakan, ya, punya tunjangan, ya, punya pensiunan dan seterusnya. 60%-nya dinafkahin sama anaknya. Untung Indonesia negaranya negara Islam ya. Kewajiban menafkahin orang tua. Wah, kalau andaikan negaranya kayak Jepang, jumbo ya utangnya gede jadinya untuk ngebiayain lansia kan, negara dengan utang terbesar ya. Jepang satu orangnya bisa berapa miliar. Ya, lanjut. Nafaqatuhu minal muslimin. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa yang diwajib bayar zakat fitrahkan? Yaitu so'an min quti baladihi, yaitu satu makanan pokoknya ya, wa qadruhu khamsatu arqalin wa thulthun bil iraqi. Nah, ini mah satuan-satuan zaman dulu ya. Jadi kembali lagi ke Manzumah Syekh Amir Bahjat nih. Sayang sekali nggak ada yang ngapalin ya, dibaca doang tapi nggak ada yang ngapalin ya. Wasau alfani bi arba'ina litran wakilan, jadi berapa, 200 alfani wa arba'una, jadi sekitar 2 kilo per 40 gram kalau itu versi Hambali ya. Berarti 2,1 kilo kalau pakai gandum biasa ya, seperti itu. Nah, itu versi madzhab Syafi'i. Intinya apa, Sat? Intinya kalau pakai kilo ya, ikhtalafal mu'asirun fi tahdidis so' bil wihdat al-asriyah. Nah, intinya apa? Dari 21 sampai 29 sampai 3 kilo. Nah, itu kalau dengan kilo. Jadi kalau mau cari aman bayar zakat fitrah itu 3 kilo udah ngikutin semua kaul. Ya, kalau pakai kilo ya. Ya, makanya kan Saudi ini kan 3 kilo Saudi ini, di mana-mana lah, mau yang di pinggir jalan ataupun yang online gitu. Nah, kalau pakai liter, nah itu kisaran 2,4 liter sampai 3,5 liter kalau pakai liter. Ya, kalau pakai liter tuh ya kisaran segitu, 2,4 sampai 3,5 liter. Jadi barang siapa yang bayar 3,5 liter, wah itu udah kebanyakan menurut semua pendapat muasir, pendapat kontemporer ya. Paham ya? Jadi di 3 kilo itu udah aman. Ya, 3 kilo udah aman ya. Ya, lanjut. Sekarang fi maswarifi zakat. Ada yang bertanya tentang zakat fitrah? Kalau kelebihan gimana, Sir?
jatuhnya dia ini juga apa sodako atau makruh atau gimana gitu? Jatuhnya tabak, jadinya zakat. Enggak makruh. Oh. Enggak makruh. Ya. Lanjut fi masarif zakat wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf ats-tsamaniyah alladziina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Di mana lanjutannya? Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Wa ila man yujadu minhum wa la yahtasiru ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin ila al-'amil. Nah, sekarang pertama, siapa aja yang wajib, siapa aja yang diberikan zakat fitrah? Ya, siapa saja yang diberikan zakat fitrah? Nah, pertama ada dua, zakat mal dulu. Nah, zakat mal, siapa yang disalurkan zakat mal? Nah, ulama ijma' bahwasanya ke-8 ini. Ya, ulama ijma' ke-8 ini. Nah, sekarang kalau zakat fitrah ke-8 ini juga apa enggak? Nah, ikhtilafal ulama. Ya, ikhtilafal ulama. Kalau zakat fitrah, kalau mazhab Syafi'i ke-8 ini juga. Ke zakat fitrah. Jadi bayar zakat fitrah buat orang yang utang boleh. Ya, bayar zakat fitrah ke Ibnu Sabil atau fisabilillah boleh. Itu kalau mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama enggak. Zakat fitrah itu dikasihnya buat fuqara wal masakin aja. Karena itu kelompok paling banyak sih, fuqara wal masakin. Ya, paham ya? Paham. Jadi kalau zakat mal ke-8. Nah, tapi kalau zakat fitrah ikhtilaf. Nah, Syafi'i ke-8 juga. Ya, jadi di matan Abi Syuja ini wa tudfa'u zakatu zakatul fitrah wal mal. Ya, zakatul mali wal fitrah. Ya, ilal asnafi tsamaniyah alladzina dzakarahumullah. Nah, sekarang pertama adalah fuqara. Nah, apa bedanya fuqara sama masakin? Kalau di Zubat itu fakirunil adimu wal miskinulah ma yaqaul mauqi'aduna takmilah. Ya, di Zubat. Nah, jadi kalau fakir itu adim. Kalau versi Zubat ya. Atau kalau di syarahnya, kalau fakir itu dia butuh 10 ya, tapi dia punyanya di bawah 5. Ya. Ya, dia butuhnya, ana sebutin versi dunia dulu lah. Versi dunia, versi dolar ya, versi dolar. Kalau di dunia, standar dunia, orang fakir itu adalah orang yang seharinya cuman punya duit $2 untuk satu orang. Ya, versi dunia ya, versi dunia. Satu hari cuman $2. Sekarang dolar 16 ya, atau 17? 16, 32.000. 32.000. Iya, 32.000 ya. Nah, kalau versi dunia, barang siapa yang punya duit sehari cuman pemasukan cuman 32.000. Sebulan biar gampang 15.000 aja lah ya. 30.000. Sebulan 900.000. Barang siapa versi dunia ya. Barang siapa yang dia punya duit cuman 900.000 sebulan untuk diri dia sendiri. Di bawah itu maksudnya. Nah, maka dia fakir. Versi dunia, versi Bank Dunia. Paham ya? 900.000. Nah, tapi kalau versi Asia Tenggara ya, tapi Bank Dunia juga itu $1. $1. Jadi kalau bagi orang Indonesia 900.000 belum fakir ya, masih bisa makan, masih bisa beli pulsa buat ini video game ya. Masih bisa ngerokok dulu. Kalau orang yang gajinya masih 900.000 di Indonesia, mungkin mayoritas orang Kuningan masih 900.000 dan Slot. iya, paham ya. Nah, itu pun satu hari satu orang, bukan dihitung sama ininya, satu orang. Itu versi dunia. Tapi kalau versi Indonesia satu harinya $1 versi Indonesia ya. Jadi miskin atau fakir ya, fakir ini miskin yang berbahaya Set. Versi apa menurut ilmu ekonomi. Nah, ini di Indonesia itu patokannya $1. Jadi 15.000 berarti barang siapa yang gajinya untuk diri dia sendiri masih 450.000, maka dia fakir, benar-benar fakir. Seperti itu. Nah, itu versi hitungan ininya, dunianya ya. Nah, kalau versi klasiknya di fikih, fakir tuh kalau dia butuh 10, dia punya duit 5 doang. Ya, tapi kalau miskin itu dia cuman punya duit antara 5 ke 7.
Ya 5 ke 7. Kalau fakir tuh antara 4 ke bawah. Fakir tuh punya 4 ke bawah, nah itu fakir. Ya, seperti itu. Masih ini ya, masih abstrak ya kalau yang ini tradisional ya. Tapi yang penting intinya apa? Kalau dia masih ini, masih bisa makan secukupnya. Ya, ini masalahnya gini, Sat. Beda antara apa definisi miskin sekarang sama zaman dulu beda ya. Definisi miskin zaman dulu ini kata Bibi Ana ya, kata Bibi Ana. Ya, kata Bibi Ana. Bibi, bener nggak Bi? Orang dulu kalau makan tuh kalau nggak ada duit itu makannya nasi sama garam doang gitu. Ana iseng. Kata Bibi Ana, oh kalau Bibi belum ngerasain, tapi Orang tua. bukan Bibi yang paling sepuh. Jadi adiknya Bapak Ana, jadi Bibi tertua lah. Bibi Ana ada paman Bibi Ana ada 8 ya. Ana nanyanya ke Bibi yang ke-8 ya. Kata Bibi Ana kalau zaman Bibi udah nggak makan garam, paling nasi sama kerupuk. Nah, tapi kalau zaman masih 60-an, masih tahun 60-an itu orang gunung masih makannya nasi sama garam aja gitu. Kata Bibi Ana apa dah? Jadi orang yang paling miskin zaman sekarang itu lebih enak makannya daripada orang kaya zaman dulu. Ya, kayak gitu. Kalau yang enak zaman dulu itu makannya nasi, lauk sama sambel. Nasi, lauk sama sambel. Itu yang enak zaman dulu. Nah, kalau yang kere zaman sekarang sarapannya udah nasi uduk sama telur. Ya. Nasi uduk sama telur. Kata Bibi Ana, oh benar juga ya, ajib nih. Ngomong sama orang tua tuh ajib gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita ini nggak miskin gitu, walaupun hanya hati kita aja yang tidak puas. Seperti itu. Wah, ini dari kelas fikih jadi kelas filosofi nih. Jadi kelas filsafat. Intinya apa? Kalau dia masih intinya ini patokan ekonomi yang lebih detail ya. Kalau dia masih bisa memenuhi kebutuhan sekunder dia, ya berarti dia cukup, bukan miskin. Kalau kebutuhan sekundernya masih tercukupi, maka dia udah nggak fakir dan udah nggak miskin. Paham ya? Seperti itu. Nah, kebutuhan primer itu kalau nggak tercukupi dia fakir. Ya. Kalau sekunder nggak tercukupi, itu dia miskin. Nah, itu patokan ekonomi modern. Paham ya? Ya, seperti itu. Primernya nggak tercukupi itu berarti fakir. Nah, sekundernya tidak tercukupi dia berarti miskin. Ya, seperti itu. Udah. Lanjut. Itu bedanya fakir sama miskin. Nah, kemudian amil panitianya ya wal mu'allafati qulubuhum. Nah, cuman amil ini pembagian zakat fitrahnya bukan pakai persenan ya, makanya gaji. Makanya amplopnya tetap, tapi bukan pakai persenan gitu. Kalau nerima zakat fitrahnya lebih gede, persenannya lebih gede, enggak bukan gitu. Ya kalau pakai persenan jadinya bisnis ya. Jadinya mudharabah. Jadinya mudharabah ya. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya simpelnya ini apa mu'allaf ya, orang yang masuk Islam, baru masuk Islam ya. Soalnya orang yang baru masuk Islam ya nggak semua orang kaya gitu. Iya, berapa lama patokannya Ustaz baru masuk Islam? Saya mau alaf tapi udah 20 tahun. Oh gitu. Suka ada yang Ya yang penting ya, kalau ininya aja keraguannya masih ragu gitu. Jadi soalnya ya nggak banyak, nggak dikit Sat. Dia mu'alaf, bahkan Thalib Jamiah Islamiyah. Temenannya cerita ada orang Spanyol Sat. Ada orang Spanyol mu'alaf keterima Jamiah Islamiyah ya. Nah, ngurus apa pesawat segala ke Idarah Safar, ngelihat akhlaknya gimana gitu. Akhirnya dia pulang murtad lagi. Gara-gara kesel apa kelakuan. Loh, Allah la naqulu illa khaira ya, la naqulu illa khaira. Nah, kita tadi Ana hanya ceritakan cuman zahir ceritanya seperti itu ya. Dia nggak masuk Islam, dia keluar lagi, nggak balik lagi ke Jamiah Islamiyah. Dia padahal baru mu'alaf ya. Kalau mu'alafnya udah 10 tahun mah kuat insyaallah Ustaz. Ya ini baru mu'alaf Eropa ya, Spanyol. Habis itu gara-gara ada ini ya kesel ya muamalahnya. Bagi dia muamalah di Spanyol ya bareng sama orang Kristen itu lebih baik daripada muamalah di sini di bagian tersebut gitu. Ya mungkin udah parah banget ya.
Ya kalau masih bukrah mah itu biasa lah. Kalau ini mungkin udah parah banget, anak nggak tahu detailnya. Nah ini balik lagi seperti itu. Ya kalau apa ya gitu masih lemah, imannya masih lemah, ya seperti itu. Ya. Berarti Set, kalau misalkan ada tadi kalau saya sebutkan sekitar 900.000 ukuran dunia ya. Kalau ada tolib misalkan di sini dia bawa anak istri, anak dua misalkan dengan standar tadi, berarti dia masih fakir. Kalau tanpa ini gitu. Oh, kalau curhat diri sendiri nanti enggak. aja setelahkan. Ini enggak itu. Soalnya ini bukan fakir, bukan miskin, sama. Oh gitu ya. Terus kalau misalkan ada kayak gitu, Soalnya narik sih ya. Ya, iya. Iya. Nah, itu bisa jadi. Jadi itu ukurannya satu jiwa. 900.000 itu satu jiwa. Ya, jadi ya Saudi masuk dunia lah. Saudi masuk ini dunia. Jadi ya bayangin orang yang tinggal di Saudi bareng sama anak sama istri. Misalnya dia nggak kerja, nggak punya apa, dia punya anak satu, istri satu. Nah, dia cuma punya pemasukan misalnya 3 juta misalnya. 3 juta kalau dirupiahkan gitu. Nah, itu bisa jadi kita bisa jadi bisa dibilang fakir ya seperti itu. Kalau mukafaah berapa? 810. Kalau dirupiahin berapa? 3,5 ya. 3,5 ya, 3,5 lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Lanjut wa fi riqabi ini adalah budak yang mencicil dirinya sendiri. Ya. Riqab di sini adalah budak yang dia berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri. Ya, paham ya? Wa fi riqab. Wal gharimina. Nah, wal gharimina ini yang punya hutang. Nah, ini penting nih, yang punya hutang. Ini tatbiknya gimana? Aplikasinya gimana? Jadi kalau antum punya hutang ya, dan hutangnya hutangnya yang penting mubah ya hamukallah, yang penting hutangnya mubah ya. Itu seharusnya kalau dia datang ke Basnas minta jatah harusnya dikasih, paham ya? Antum punya hutang ya karena butuh misalnya punya hutang laptop misalnya lagi butuh buat bahas beli laptop tapi ngutang gitu seharusnya kalau kita datang ke Basnas minta lunasin laptop seharusnya Basnas wajib bayarin. Nah ini makanya nih boleh dijadiin skripsi lah, aplikasi Gorim ya sebagai mustahik dalam zakat gitu. Ya, nah, dan badan-badan zakat ya seperti itu yang bertanggung jawab untuk melunasinya. Ya, studi tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, itu insya Allah jadi skripsi Ustaz Yusuf, bisa langsung jadi skripsi Ustaz. Seperti itu. Ya, karena udah nggak aktual gitu kan. Ya kalau bisa mah enak sekali gitu. Kalau bisa enak sekali Ustaz, ngutang aja udah kredit ya seperti itu. Yang penting mubah. Ya seperti itu. Nah, sebagian ulama nggak mensyaratkan gorim nih. Nah, ini sebagian ulama bilang gorimnya di sini punya hutang yang penting mubah. Nah, sebagian ulama mengasih syarat mubah plus buat kebutuhan kaum muslimin, bukan kebutuhan dia. Ya, kebutuhan kaum muslimin. Misalnya dia mau bangun sumur, ini buat kebutuhan kaum muslimin di kampung tersebut, tapi dia tombokin pakai duit dia. Nah, ini mungkin masih relevan sih. Maksudnya agak relevan lah. Intinya apa? Bukan hanya mubah hanya sekedar mubah, tapi mubah plus ngutangnya ini buat maslahat umum, maslahat umat. Paham ya? Jadi ada dua pendapat di sini. Ya, seperti itu. Dah lanjut wal gharib. Wa fi sabilillah. Nah, ini sabilillah paling maftuh deh. Paling luas nih, Ustaz. Ini cakupan zakat yang paling luas di Indonesia nih. Sabilillah guru, sabilillah pesantren, sabilillah bangunan. Ya, makanya Persatuan Al-Irsyad, di sini ada yang Al-Irsyad. Antum? Oh, bukan. Ada yang Al-Irsyad. Nah, Fatwa Al-Irsyad ya. Ustaz Ayatullah dan inilah dan masyayikh ya, masyayikh aja. Al-Irsyad ngeluarin fatwa boleh pakai zakat sampai ke bangunan-bangunan. Ya, sampai ke bangunan maksudnya pesantren, ke bangunan pesantren boleh. Ya, seperti itu. Ya, kalau buat ke guru mungkin lah ya. Nah, ini tapi fatwanya sampai melebihi sampai ke bangunan boleh. Ya, selama ada ulama yang memfatwakan, ikut aja.
Ya seperti itu. Ini para ketua yayasan pada seneng nih langsung ngambil fatwa ini. Ya seperti itu, narik-narikin zakat dari wali santri kan dipakai buat jangan-jangan nanti uang masuk sekolah di atas namakan zakat. Wah, ini Ustadz Herwandi Tirmidzi bisa ngamuk nih. Ya seperti itu. Coba uang bangunan yang di awal itu statusnya apa gitu? Wah, panjang lagi nih ceritanya. Ya mungkin kalau ada fatwa alias saat ini bisa dijadikan ini zakat ya, seperti itu. Ya. Wa ila man yujadu minhum. Nah, ini cuman kalau di dalam fikih Syafi'i ya ila man yujadu minhum. Ya bukan hanya fikih Syafi'i sih, semua fikih, semua mazhab ila man yujadu minhum yang seadanya. Kalau adanya cuman 3 shinf, ya berarti 3 shinf. Kalau ada 8-8-nya maka harus 8-8-nya. Nah, inilah yang ini mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu jadi gini, 8 ini kita katakan kategori ya. 8 ini kategori. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini itu harus semuanya kena. Dalam mazhab Syafi'i itu 8-8-nya harus kena. Ya walaupun hanya perwakilan. Walaupun hanya 3 orang minimal. Ya jadi Basnas ini misalnya nih Basnas. Nah, kalau ngikutin benar-benar mazhab Syafi'i, nah ini 3 ini atau ambil zakat masjid aja. Ya ambil zakat ya kita ininya skalanya yang paling terkecil lah, misalnya ambil zakat masjid. Itu kalau benar-benar ngikutin mazhab Syafi'i harusnya kalau dia zakat mal sama zakat fitrah ya apa namanya? Nah, itu kalau bisa 8-8-nya didata. Ya 8-8-nya harus ada perwakilan. Kata mazhab Syafi'i minimal 3. Minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Minimal 3 orang di setiap kategori. Jadi kalau kita jadi badan ambil zakat dan ngikutin mazhab Syafi'i, yang mu'alaf harus ada. Selama ada mu'alaf nih, di kampung itu ada mu'alaf yang imannya masih lemah, maka wajib dikasih minimal 3 orang. Ya, kalau andaikan yang lain ada tapi nggak dapat dan bisa ada kemungkinan cemburu, maka harus dibagi rata. Ya seperti itu. Nah, ini ada di Fathul Muin sih, di kitab-kitab yang mutawalat, yang penting minimal 3. Ya. Kalau andaikan ada, maka wajib dikasih. Yang ngutang ada, ya minimal dikasih 3. Yang apalagi fisabilillah ada minimal 3. Kemudian Ibnu Sabil tadi kita belum jelasin ya. Ibnu Sabil orang yang sedang berpergian, Seth. Ya orang yang sudah berpergian dan dia udah kehabisan uang. Ya udah kehabisan uang. Ya kalau di Saudi ya mungkin orang yang visanya udah habis, ya paspornya udah habis, udah nggak punya majikan. Ya seperti itu mungkin itu termasuk lah yang wajib ditolong. Ya yang Ibnu Sabil yang udah munkot ya. Nah, ini rizq ya yang rizkinya sudah habis. Jadi gitu ya. Mazhab Syafi'i itu secara kategori kalau bisa harus lengkap 8-8-nya. Kalau nggak ada 8-8-nya ya seadanya. Nah, adapun kalau anggota per kategori ya orang-orang setiap kategori, nah itu minimal 3. Minimal 3. Artinya kalau andaikan dananya kurang, ya minimal dipaksain sampai 3 kebagi. Paham ya? Ya kalau dananya banyak ya ini lebih dari 3. Kalau double dia udah fakir, sekarang perjalanan gitu. Tetap aja 1 deh. Ya hukum asalnya 1, hukumannya 1 ya. Kalau andaikan ada lebih, nah baru boleh dilebihin. Nah itu maksud dari wala yaqtasiru ala aqalla min thalathah. Ya wala yaqtasiru ala aqalla min thalathah maksudnya apa? Nggak boleh kurang dari 3. Kalau bisa min kulli sinfin. Ya kecuali dari setiap kategori ini minimal 3. Nah itu intinya, minimal 3. Paham ya yang tadi Anda sebutin? Illal amil, kecuali panitia. Ya kalau andaikan satu desa panitianya cuma 2 ya nggak apa-apa 2 aja. Nggak harus wajib 3. Nah semua kategori wajib 3. Ya paham ya? Ini versi mazhab Syafi'i. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Azannya berapa? Udah masuk 10 menit yang lalu. Oh gitu. Azan itu kan 8.26, sekarang 8.36. Oh yaudah ini kita baca aja ya. Kita baca pembagian hadiahnya apa sih? Atau baru Isya langsung. Oh kalau atau sekarang? Sekarang aja dah. Nah sekarang nih Ana baca 3 menit ya. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim, ada beberapa
ada beberapa orang ya yang nggak boleh dibayar zakat, ya nggak boleh kita bayar zakat ke dia. Pertama al-ghani bimalin, ya dia kaya. Au kasbin, oh ini apa ini tadi, kalau dia fakir tapi dia bisa kerja, nah ini nggak boleh dikasih zakat. Ya apa maksudnya, dia bisa kerja dan kerjaannya bisa mencukupi dia, ya kerjaannya bisa mencukupi dia. Misalnya dulu di zaman Rasulullah ada beberapa pemuda Bani Hashim yang minta jatah ke Rasulullah, ya minta jatahnya. Pas Rasulullah melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, oh ini kayaknya badannya gede, sehat dah. Ya, dia kere, emang kere, pemuda ini kere, nggak ada duit, tapi dia bisa kerja, akhirnya nggak dikasih jatah sama Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi gitu, kudu miskin dengan harta dan miskin dengan usaha. Wal abdu, budak, wa Banu Hashim, sama Banu Muttalib. Banu Hashim ini berarti keturunan Hashim ya, salah satunya Nabi Muhammad SAW, Banu Hashim dan seterusnya, sama Banu Muttalib, ya ini Ahlul Bait ya, Banu Muttalib. Banu Muttalib ya, bukan Banu Abdul Muttalib. Banu Muttalib, Muttalib itu saudaranya Hashim, ya saudaranya Hashim. Hashim tuh punya, Abdul Manaf tuh punya anak banyak. Pertama Hashim, yang terkenal Hashim, kemudian Muttalib, nah kemudian Syams, Abdul Syams sama Naufal, ya 4 itu ya. Nah kemudian wa man talzamul muzakkiya nafaqatuhu la yarfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Nah ini penting nih, apa harus konsentrasi ya. Wa man talzamul muzakkiya nafaqatuhu, ya orang yang wajib menafkahkan orang lain, ya itu la yarfa'uha ilaihim ya hamukallah, orang yang wajib dinafkahin oleh orang lain, ya mantalzamul muzakkiya nafaqatu, orang yang wajib dinafkahin sama orang lain itu nggak boleh dikasih zakat ke dia dengan nama fakir dan masakin. Misalnya gini, ana ngasih zakat, bayar zakat ke anak-anak misalnya. Anak-anak, ana ngasih zakat misalnya ke orang tua ana misalnya. Kebetulan ana wajib menafkahkan orang tua ana misalnya. Nah, ana nggak boleh ngasih zakat ke orang yang wajib kita nafkahin, paham ya? Ya nggak boleh. Bismil fuqara wal masakin, ya dengan nama fakir dan masakin. Nah, kalau dengan nama yang lain, nah itu maka hukumnya boleh. Ya misalnya apa? Ya mu'allafati qulubuhum misalnya, atau riqab, ya atau gharimin, atau fisabilillah dan seterusnya, itu baru boleh. Yang penting jangan atas nama fakir wal masakin. Paham ya? Ini ya. Dan wala tasihu lil kafir, ya kita nggak boleh ngasih zakat fitrah ke orang kafir ya. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan majelis semester ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Direkam ini ya pembagiannya? Enggak usah ya.